وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أما بعد. Penghormatan kepada abunda, ibunda serta keluarga. Penghormatan kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Penghormatan kepada seluruh Dewan Budaya Putra dan seluruh Dewan Budaya Putri. Semoga cepat-cepat menjadi suami istri. Penghormatan kepada seluruh diri yang hadir di malam yang berbahagia ini. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kenal siapa Nabi? Apa sih tugas Nabi? Malu kita rasakan sebagai umat karena tugas Nabi aja kita nggak tahu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Innamal bu'ithu yu'tamina makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Nabi kita Muhammad diutuskan untuk membaguskan akhlak, bukan? Tidak akan bagusnya akhlak seorang diri manusia tanpa menanti Rasulullah dan Tuhannya Rasulullah. Oleh karena itu, wa fi hadzal waqti sa'id wa fi hadzal makail mubarak, bisikanlah al-fakir al-miskin untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema taati peraturan. Sebagaimana hadis tadi, secara tidak langsung Rasulullah menyatakan, kalau umatku ingin mulia, taati peraturanku dan taati peraturan Tuhanku. Allah menghidupkan kita sama dengan kehidupan hamba-hamba yang lain. Derajat semuanya sama. Tetapi apa yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya? Semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjalani perintah Allah? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Sudahkah kita mengindahkan peraturan Allah? Peraturan Allah sangatlah indah. Allah menyuruh kita berubudiyah kepadanya. Dalam ubudiyah tersebut memiliki peraturan. Contohnya sembahyang. Peraturannya apa? Kita harus suci. Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau kita bernajis. Itu peraturan Allah. Saya bisa melawannya. Kalau kita melanggar perintah Allah, sama dengan kita berayat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka habis dalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena peraturan yang diurunkan kepada Nabi, mereka tidak menaatinya. Mereka tidak menaatinya. Alasan Allah apa? Pada tanggal 12 Rajab Allah tenggelamkan mereka. Meskipun Allah tidak menenggelamkan kita di dalam lautan air sekarang, tetapi ingat, bagi kalian yang melanggar peraturan Allah, lautan kesengsaraan masih luas untuk kalian. Kaum Nabi Nuh tenggelam mati, tetapi lautan kesengsaraan mata hati kalian yang mati. Na'udzubillah, semua na'udzubillah misalnya. Berajak pada umat ini. Hanya dalam semalam mereka habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena peraturannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Nuh, mereka tidak menaatinya. Allah menyuruh mereka menikah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tetapi mereka menjalankan dan sebaliknya. Kodrat manusia tidak dimainkan dengan semestinya. Laki-laki tidak menikah lagi perempuan, perempuan tidak menikah lagi laki-laki, tetapi mereka
ada dari kita sendiri. Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk yang lain. Allah ciptakan malaikat. Allah terima kasih satu. Aqwal. Allah ciptakan binatang. Allah terima kasih satu. Nafsu. Sedangkan Allah menciptakan kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah menciptakan kita manusia dengan sebagus-bagus bentuk. Allah berikan kita dua. Allah berikan kita akal dan Allah juga berikan kita nafsu. Hikmahnya apa? Agar kita beda dan mana binatang dan mana manusia. Akal kita sesuaikan dengan itu peraturan. Sedangkan nafsu kita sesuaikan dengan akal kita. Banyak yang berakal, namun sayang akal tersebut dapat ditekankan oleh nafsu. Orang yang demikian lebih hina, lebih rendah dibandingkan binatang yang telah rendah. Mereka diamini peraturan, itu sudah kodratnya. Bapak binatang menikah dengan anak binatang. Apakah peraturan Allah kata seperti itu? Tetapi coba pikirkan tentang kita. Kita punya peraturan. Hikmahnya apa? Agar kita beda. Yang mana binatang dan yang mana manusia. Hadirin, lihatlah diri kita. Apa yang telah kita dalamkan di perintah Allah. Lihatlah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita ingat firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 34. Apa yang atas? Pojok paling kanan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Engkau tidak akan dapat membayar nikmat Allah. Allah juga memperingatkan kita dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Apa kata Allah? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Maka jadikanlah nikmat Allah sebagai sarana taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita manusia diibaratkan bagaikan air dalam cawan. Hadirin, hal kesimpulan. Memang peraturan memang sangat penting bagi kita. Memang tidak ada Rasulullah yang datang untuk menjelaskan kepada kita, tetapi kita mempunyai guru. Guru kita lah yang memberikan peraturan. Maka jalankan, indahkan. Jangan sampai kita tergolong pada umat Nabi Nuh dan umat Nabi Lut. Sungguh celaka karena tidak mengindahkan peraturan Allah. Kita mau celaka, maka taati dan jalankan, indahkan dan taati dan taati peraturan Allah. Kita manusia diciptakan Allah diberikan dua. Yang pertama yaitu akal, yang kedua nafsu. Akal kita pakai untuk peraturan, sedangkan nafsu sesuaikan dengan akal kita. Jangan sampai kita lebih rendah, lebih hina dibandingkan binatang. Kita manusia sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Wallahu ila aqwamil zaliyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.